Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kitab kita dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna li Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga, buka di kitabnya di halaman 30. Walihada, langsung saja ya, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, walihada lamma sami'a ba'dul arabi qari'an yaqra'u was-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim. Qala laisa hadza bi kalamillahi ta'ala. Nah, kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan husna bukan hanya dari segi lafaznya saja, tapi dari segi kandungan yang dimiliki oleh nama-nama tadi. Maka oleh karena itu tatkala sami'a ba'dul Arab, ada sebagian orang Arab atau satu orang Arab Badui di sini maksudnya ya, berarti orang yang tidak berpendidikan di sini, orang yang enggak kenal Al-Qur'an, ya, enggak pernah ikut kajian, orang yang ya sehari-hari menggembala kambing kerjanya di pedalaman. Tatkala orang Arab ini yang enggak pernah belajar Al-Qur'an ini, dia mendengar qari'an, seorang qari membaca ayat surat Al-Maidah ayat 38, was-sariqatu was-sariqatu, dan pencuri laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka, jazaan, sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan, nakalam minallah, azaban minallah. Kemudian si qari tadi melanjutkan ayat ini, kemudian dikatakan wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Si qari ini salah dalam menutup ayat ini. Dia membacanya nama Allah wallahu ghafurur rahim. Maka si orang Arab yang mendengar ayat ini, dia mengatakan laisa hadza bi kalamillahi ta'ala. Enggak, ini bukan Al-Qur'an ini, ya. Ini bukan kalamullah ini. Apa yang kamu baca tadi itu bukan Al-Qur'an. Faqala al-qari, maka si pembaca tadi mengatakan atukadzibu bi kalamillahi ta'ala. Si qari ini juga enggak sadar dia telah salah. Maka dia mengatakan, apakah engkau mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala? Faqala la. Secara Badui mengatakan la, walakin laisa hadza bi kalamillah. Akan tetapi ini bukan termasuk Al-Qur'an. Ya. Saya tidak mendustakan Al-Qur'an, tapi emang apa yang kamu baca tadi itu bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an. Fa'ada hila hifzihi, maka dia kembali kepada hafalannya. Nah, di situ tersadar si qari ini, oh iya, saya telah salah baca di sini. Dan ternyata yang benar adalah apa? Wallahu azizun hakim. Nah, bukan Allahu ghafurur rahim. Allah ghafurur rahim artinya maha pengampun. Allah azizun hakim artinya maha perkasa. Faqala al-Arabi, maka sekarang si orang Arab mengatakan shadaqta. Nah, sekarang baru engkau telah benar. Nah, ini baru Al-Qur'an ini, ya. Karena apa? Alasannya kok bisa tahu dia nggak pernah baca Al-Qur'an? Azza fa hakama fa qata'a. Azza, Allah Subhanahu wa taala itu perkasa. Nah. Allah itu perkasa. Fahakama, maka kemudian Allah memutuskan perkara, menghakimi, ya. Allah kemudian menghakimi, karena Allah perkasa maka dia punya kekuasaan untuk menghakimi. Faqata'a, maka kemudian Allah merintahkan kita untuk memotong tangan pencuri tadi. Kan konteksnya ini fikih tentang hukum potong tangan bagi orang yang mencuri kan. Nah, jadi seorang Arab ini mengatakan Allah itu ayat ini nyocoknya dipakai Allahu azizun hakim, karena aziz dari kata azza, aziz yang perkasa, ya. Dia telah perkasa, maka dia berhak untuk menghakimi. Setelah dia menghakimi, maka Allah memutuskan mau dipotong tangannya. Walau ghafara wa rahima, seandainya ayat itu engkau tutup dengan ghafurur rahim, ya, seandainya Allah mengampuni dan memberi rahmat, lama qata'a, maka Allah tidak akan memotong tangan tadi. Ya, Allah tidak memerintahkan kita untuk memotong tangan tersebut. Ya, walihada idza khutimat ayatul rahmati bismi adzabin aw bil aksi dhahara tanafurul kalam wa adamu intizamihi. Oleh karena itu kalau suatu ayat rahmat, ya, yang bercerita tentang rahmat Allah itu jika diakhiri, khutimat artinya diakhiri atau di khatam, ditutup. Jika suatu ayat rahmat diakhiri dengan nama-nama azab, ya, yang mengandung azab kekuasaan Allah, bil aks, atau sebaliknya ayat-ayat tentang azab ditutup dengan tentang rahmat. Jadi azab sama rahmat itu kan bertentangan. Ya, kalau ayatnya bercerita tentang azab,
Bila tentang azab, ya penutupnya sesuai dengan itu gitu, sesuai dengan sifat kekuasaan Allah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Tapi kalau ayat-ayat tentang rahmat, maka Allah tutup dengan sifat rahmatnya di situ. Ya. Zahara tanafurul kalam. Kalau diakhiri seperti itu, maka zahara akan tampak tanafur al kalam. Ya, jadi jika satu ayat rahmat diakhiri dengan nama-nama azab, maka akan tampak tanafur al kalam, kesalahan atau pertentangan kalam di situ. Wa adamu intizamihi, dan tidak teratur. Nah, intizam artinya teratur, terstruktur, tidak ada strukturnya di situ. Wa ala hadza fa inna du'a Allah bi asma'ihi al-ma'muri bihi fi qawlihi. Kalau begitu, berdasarkan hal ini, maka sungguhnya menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya surat Al-A'raf, di surat Al-A'raf ya. Yang tadi surat Al-A'raf ya. Yang Allah perintahkan di surat Al-A'raf, fad'uhu biha, serulah Allah dengan nama-namanya, la yata'atta illa ma'al ilmi bi ama'aniha. Tidak kita lakukan ya, tidak kita lakukan berdoa kepada Allah dengan nama-namanya illa ma'al ilmi bi ma'aniha, kecuali kita memiliki ilmu terhadap makna-maknanya. Karena kalau kita menyeru dengan namanya tanpa mengetahui kandungannya, khawatirnya akan terjadi tanafur tadi ya. Fa innahu illam yakun aliman bi ma'aniha. Ya, akibatnya apa? Sungguhnya jika ada orang yang tidak tahu terhadap kandungan makna-makna nama-nama tadi, rubbama ja'ala fi du'aihi al-isma fi ghairi ma'udhinihi. Bisa jadi rubbama artinya mungkin dia akan menjadikan di dalam doanya isim fi ghairi ma'udhinihi, fi ghairi makanihi, tempatnya. Mungkin dia menjadikan satu nama tidak di tempat seharusnya. Ka'an yakhtima talabar rahmah bismil adabi awil aksi. Atau contohnya misalkan dia menempatkan satu nama Allah di tempat tidak semestinya. Nah, contohnya dia berdoa meminta rahmat, tapi dia tutup doa tersebut dengan nama-nama yang menunjukkan atas pemberian azab. Awil aks, atau sebaliknya. Ya, minta mohon untuk mengazab orang kafir, tapi ditutup dengan tentang rahmat misalkan. Fayadharut tanafuru fil kalam. Maka di sini akan tampak adanya kontradiksi di dalam kalam tersebut. Wa adamul ittisaq, dan tidak adanya kesesuaian, korelasi. Wa man yatadabbarul ad'iyatal waridata fil Qur'anil Karim. Barang siapa yang mentadabburi al-ad'iyah, al-ad'iyah ini jamak dari doa ya. Barang siapa yang mentadabburi doa-doa yang warid, ya, yang maksur, yang ada dalilnya di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajidu annahu ma min du'ain minha yuhtamu bi syai'in min asma'illahil husna illa wa yakunu fi dzalikal ismi irtibatun wa tanasubun ma'ad du'ail matlubi. Perhatikan harokat di sini, banyak yang salah di sini. Ya. Yajidu, maka dia akan mendapati, barang siapa yang mentadaburi doa-doa di dalam Al-Quran atau dalam sunnah, ya, maka dia akan mendapati bahwasanya tidak ada satupun dari doa-doa ya, yang diakhiri dengan nama-nama Allah yang husna, kecuali pasti di dalam nama itu ada irtibat, ada korelasi, ada tanasub. Tanasub sama dengan ittisaq, tadi kesesuaian. Ada tanasub ma'ad du'ail matlub, bersama dengan doa yang diminta gitu ya. Kalau dia berdoa apa, nutupnya juga pasti nama-nama Allah memiliki kandungan dengan doa tadi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, di sini ada kesesuaian apa tidak? Ada. Maha mendengar, Maha mengetahui. Terimalah dari kami amalan kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar amalan kami maksudnya. Maha mengetahui amalan kami. Maka terimalah apa yang telah Engkau dengar dan apa yang telah Engkau ketahui dari kami itu. Ada kesesuaian di situ. Afwan, ini agak ribut ya. Ini ya, bocah-bocah nih berantem. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Ya. Amanna, berikanlah keamanan kepada kami. Faghfir lana, ya,
dan ampunilah kami, warhamna, rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, dan sungguhnya engkau adalah khairur rahimin. Mana asma'nya di sini? Rahimin. Nah, anta khairur rahimin ini namanya, rahim di sini. Rahim, pengasih. Tadi minta apa? Minta ampunan, minta diberi rahmat, maka ditutup dengan yang maha pengasih gitu. Jadi ada kesesuaian. Kemudian di ayat yang lain misalkan Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, bukakanlah di antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran, wa anta khairul fatihin, dan engkau sebaik yang membuka. Tadi dimulai dengan iftah, maka khairul fatihin, gitu ya. Wa hakadha sya'nu fi 'amatid da'watil ma'thurah. Inilah keadaan mayoritas doa-doa yang ma'thur. Jadi mayoritas doa-doa itu bahkan bisa kita katakan semuanya pasti ada tanasub seperti ini. Pasti ada kesesuaian antara kandungan doa dan penutupnya. Inna ma'rifatal muslimi, berarti kan udah nilai. Inna ma'rifatal muslimi bihadzal wasfil 'azimi li asma'illahi ta'ala wa huwa kaunuha husna yazidu fihi at-ta'zima laha wal ijlala wal hirsa ala fahmi ma'anihal jalilati wa madlulatihal 'azimati. Sesungguhnya pengenalan seorang muslim terhadap sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat Allah Subhanahu, sifat-sifat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa kaunuha husna, dan nama-nama Allah itu semuanya adalah husna. Yang pengenalan yang seperti itu yazidu fihi ta'zim, akan menambahkan pemuliaan kita kepada nama-nama Allah. Ya, maka kita dapati orang-orang yang banyak menghina nama-nama Allah, ya, merendahkan asma-asma Allah waliyadzubillah. Itu adalah orang-orang yang memang tidak mengenal kandungan mana-mana dari nama-nama Allah tadi, tidak mengetahui apa sifat-sifat yang dikandung. Jadi semakin seorang muslim mengenal kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah juga pemuliaannya terhadap nama-nama tadi. Wal ijlal, sama ta'zim. Wal hirs ala fahmi ma'aniha, dan dia semakin bersungguh-sungguh untuk memahami makna-makna dari nama-nama Allah. Al-Jalilah, nama-nama yang agung tadi, wa madlulatihal azimah, dan kandungan-kandungannya yang mulia. Wa yub'iduhu an munzalaqatil muharrifin wa ta'wilatil mubtilin wa takharrusatil jahilin. Wa yub'iduhu, dan pengenalannya itu akan menjauhkan dia, seorang muslim, jadi kalau sudah dia mengenal, maka dia akan dijauhkan dari munzalaqat, dari ketergelinciran atau kesalahan, ketergelinciran al-muharrifin, orang-orang yang merubah. Muharrif artinya orang yang melakukan tahrif, ya. Antum misalnya paham apa itu tahrif, ya. Saudaranya ta'wil, ta'wil, ya, tahrif itu, atau tasbih. Muharrif artinya merubah. Jadi orang-orang yang merubah itu mengalami ketergelinciran. Kalau kita mengenal nama-nama Allah dengan baik, kita akan dijauhkan dari ketergelinciran tersebut. Nah, bi'idznillah ta'ala. Wa ta'wilatil mubtilin, dan ta'wil dari orang-orang yang batil. Ta'wil, antum tahu Pak mana ta'wil? Wa takharrusatil jahilin, dan dari kesalahan-kesalahan atau dari kebodohan-kebodohan orang-orang yang jahil. Ini penting sekali kita mengenal nama-nama Allah ini agar semakin kita memuliakannya. Maka fahmul mukhalafahnya, bahwasanya kalau kita dapati ada orang yang tidak memuliakan syiar-syiar Allah, memang berarti dia bodoh. Ya, orang-orang yang tidak memuliakan syiar-syiar Allah itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu merupakan bentuk ketakwaan hatinya. Jadi kalau orang yang tidak memuliakan syiar Allah, berarti hatinya tidak bertakwa. Ya, hatinya tidak bertakwa. Kenapa dia tidak bertakwa? Ya, orang-orang yang tidak bertakwa itu adalah orang-orang yang tidak takut. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Kenapa bisa dia tidak takut kepada Allah? Karena dia tidak mengenal Allah. Jadi sumber dari kesalahan orang-orang ini, dosa-dosa, ketergelinciran dan sebagainya, itu adalah ketidaktahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin jauh mereka dari Allah, maksudnya apa? Semakin jauh dari Allah, semakin mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin asing Allah di dalam hati mereka. Mereka hanya mengenal Allah sebatas nama-nama yang tertulis, sebatas lafaz-lafaz saja, ya. Sebatas zikir-zikir saja. Mereka mengenal hanya sebatas itu saja. Padahal ada banyak kandungan makna dari nama-nama Allah yang bisa diambil pelajaran darinya. Wallahu taala alam. Tapi bihadzal qadar wa nahtatim bi du'a al-fathil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.